Preparing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salawat serta taslim senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi kita pada siang hari ini. Seperti biasanya, tema kita terkait dengan materi-materi perbandingan agama antara Islam dan Kristen. Kita harap yang hadir adalah orang-orang yang paham tentang Bible, yang mengerti tentang Bible, bukan hanya modal imani doang, tetapi betul-betul yang paham tentang kitab mereka, supaya apa yang kita sampaikan ini bisa mereka kaji di dalam kitab mereka sendiri, tanpa menganggap kalau kita sedang menghujat atau menceritakan sesuatu yang tidak benar, padahal itu berdata di dalam kitab mereka. Oke, kita naikkan satu-satu teman kita. Yang Muslim untuk sabar, tahan di bawah ya. Kita naikkan yang non-Muslim aja dulu. Semangat siang. Semangat siang. Halo. Selamat siang abang. Halo. Halo. Iya halo. Ya. Dari agama mana? Ya. Halo. Iya halo. Siang. Iya, agama mana abang ini? Ya, Kristen. Boleh buka kamera silakan bang. Iya, halo. Iya. Iya. Buka kameranya, kita diskusi. Halo saudara jiran. Halo. Jiran. Halo silakan abang. Iya, halo. Ya, buka kamera. Ya, halo. Ya, kameranya buka. Halo. Ya, buka kameranya dulu. Mana? Ya, Ada sesuatu. buka kameranya dulu. Halo. Oh, Nah. Makanya jangan ngaku domba kalau makannya babi. Gak lucu kan? Domba kok makan daging. Halo. Waalaikum. Dari Katolik Protestan. Agama Islam. Oh. Iya, mau bahas Torah kita, kitab Spanyol. Kitab Spanyol. Iya. Apa lah orang ini? Dibilang situ sakit gigi. Yang kau obati kaki. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi, bahas tema kita ini.
terkait dengan Spanyol, adanya orang di luar Yahudi yang menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kami menyebutnya Spanyol, separuh nyolong. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Yang muslim untuk tahan dulu di bawah ya. Kita harap yang naik ini saudara-saudara kita non muslim dulu. Ayo. Ayah, Hah? ayah, dah, dah, Ano. lalu, lalu, Zuma. Ano mo na ba? lalu, Zuma no, smart. Wala sa dia. lalu, Cuma may mali sa uli. Baru sih. Buka kamera diskusi, nggak usah malu-malu. Cuma mana amat cuma itu semua itu udah pada itu semua. Buka kameranya bang. Mana semua marah pada semua marah. Buka kamera, kita diskusi tema agama mana yang menjiplak kitabnya agama lain gitu. Silakan. Oke. Buka kameranya, silakan. Saudara Samudra, silakan bang, silakan. Mana semua. Udah, nggak usah kayak gitu. Silakan. Cuma apa ya bahasa apa ini cuma? Terkait dengan kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong. Separuh nyolong dari agama Yahudi. Silakan. Ya, oke, bentar ya. Aku udah seberapa. Aku blokir kau nanti lama-lama. Nggak lucu tau nggak? Lu kalau nggak bisa bela imanmu, nggak usah naik sini. Kita hanya minta yang Kristen yang benar-benar ingin diskusi gitu, bukan yang sakit. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, silakan. Silakan ceman-ceman ajukan permintaan sini. Jangan malu-malu gitu. Adakah? Ada gangguan dia dari sejak awal. Halo. Halo, shalom alaikum, selamat sore. Sore juga. Salam silaturahmi. Oke, Katolik Protestan Abang. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik kah? Ya, bagaimana ini Bang Suma, kitab apa tuh Spanyol? Adakah kitab Spanyol? Ada separuh nyolong. Torah itu ada. Tahu separuh nyolong. Oh, yang paling banyak nyolong mungkin Islam tuh. Nggak ada kitabnya Yahudi diambil di Islam, nggak ada. Al-Quran ya Al-Quran. Kan tetap ada yang dari nggak ada kan yang dari diambil. kitab-kitab terdahulu. Tidak ada yang Itu kan diambil dari kitab-kitab terdahulu kan. Tidak ada yang diambil dari kitab terdahulu. Beda dengan di agama Anda, ada yang disebut PL. PL itu kitabnya Yahudi gitu loh. Nah, sekarang kita bahas terkait itu. Apakah kitabnya Yahudi ini berupa kitab Tanakh itu memang diperuntukkan untuk orang-orang di luar Yahudi, Bang? Silakan. Jangan bingung. Gimana maaf. Nggak ada yang bingung, nggak ada yang bingung. Dibuka aja kameranya, Bang. Iya.
Ya, dibuka aja kameranya. Kita diskusi santai, relax. Oke, silakan. Iya. Jadi gimana? Mau dibahas Ya, apa itu- nih Bang Zuma? Salam kenal ya. Ya, terkait PL Bang, PL. Kenapa ada di PL agama itu apa? Anda itu perjanjian lama? Ya. Ya. Kenapa ada di kitabnya Anda sementara itu kan kitab yang spesial diperuntukkan untuk bangsa Yahudi aja? Kok bisa ada di Kristen? Oh iya. Apa hubungannya? Sama pada saat terdahulu Islam belum masuk kan cuman ada agama-agama yang mengikuti kitab-kitab terdahulu kan. Kenapa jadi ke Islam ya? Islam tidak mengambil PL. Al-Quran berdiri sendiri, tidak ada PL di situ ditempel. Yang saya pertanyakan ini, PL itu kan kitabnya Yahudi, kenapa bisa PL ada di Kristen? Kenapa bisa gitu loh Bang? Hubungannya apa? Apakah memang PL itu diwahyukan ke Nabi Musa untuk bangsa asing? Kan gitu Bang, silakan. Ya, kalau PL itu kan memang diturunkan kepada Yesus ya, dimana pada saat itu, iya, PL kan perjanjian lama. Di mana Yesus menerima PL? Aduh, abang ini angin-anginan. Masa angin-angin. PL itu diwahyukan kepada Nabi Musa, pada Daud, pada Salomo, pada Yesaya dan lain-lain. Tidak ada PL diwahyukan ke Yesus. Itu Nah, Nabi kenapa? Isa itu. Nabi Isa tidak menerima Taurat. Nabi Isa itu menerima Injil. Nah, yang saya pertanyakan, Kristen ini kan agama asing dari Yahudi. Bukan Yahudi Kristen itu agama beda, Tuhannya beda. Tapi kenapa bisa kitabnya Yahudi ada nebeng di Kristen gitu? Oke. Kan dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang bukan untuk mengurangi isi satu noktah pun di dalam hukum Taurat itu, tapi aku datang untuk menggenapi. Dia kan menggenapi. Berarti Ya, itu tidak Yesus. mengurangi. Itu Yesus. Yang saya tanya Kristen. Saya nggak tanya Yesus. Yang saya tanya Kristen ini kenapa ada kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan. Mereka menyebutnya PL di agama Anda. Itu loh pertanyaannya, kenapa larinya ke Yesus? Yesus mana kenal Kristen? Silakan. Iya. Kan udah dibilang tadi kitab. Abang belum paham ya. Gini ya Bang ya. Ketika kitab yang perjanjian lama atau Torah ya, dikatakan Torah itu kan yang menjalankan hukum Torah siapa? Kan Yesus itu sendiri. Atau dikatakan kalau di dalam Muslim kan Nabi Isa ya. Iya. Betul. Iya, jadi seperti itu. Tapi Dia kan datang bukan untuk ya. bukan Yesus yang saya tanya Bang. Yang saya tanya Kristen, Katolik, Mesianik. Kok bisa ada kitabnya Yahudi di Anda? Kalian kan bukan Yahudi. Dan kitab itu hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub. Kalian kan bukan Bani Yakub Bang. Oh iya. Silakan. Oh, abang tahu Yahudi artinya apa Bang? Kok jadi artinya apa? Kan Iya, aneh-aneh maka aja, kita harus Bang. tahu dulu kan Bang. Kalau kita belum tahu, Yahudi itu kan yang ditanya mendapat dulu. petunjuk. Mikana ini kah? Halo, semangat siang. Iya, semangat siang Bang Juma. Oke, silakan buka kameranya. Ya, sabar-sabar Bang Juma. Buka masker dong Bang, sekali-sekali. Silakan. Hah? Kita keroyok si Bang Zuma nih. Jangan, nggak boleh gitu. Emang kayak si Juma main keroyok. Biasalah, Nggak bisa jawab jangan malah. terlalu tegang lah. Jangan terlalu Iya, karena tegang. Bang Juma ini nggak bisa Biasa jawab. aja. Mau geruduk-geruduk saya dia, nggak bisa jawab pakai data. Nah, ini baru tudung, ini baru betul.
betul. Udah, ini aku sekarang karena ini mau simpel aja ya. Ini pakai tudung, ini baru betul. Kenapa Bang Juma kemarin nurunin saya, nggak mampu jawab malah nurunin saya? Bukan, Loh, suka-suka saya lah mau kayak gini mau ini. Enggak, kita berbicara hukum. Kita berbicara hukum, bukan bicara suka-suka gitu. Memang betul dong. Justru berbicara pakai dalil, pakai data. Kalau kamu kan Iya, asumsi semua. Tudung kepala kan, bukan hijab di Kristen Menutupi itu. rambut kepala. Iya, kepala. Loh, hijab itu kepala kan doang. hijab itu bahasa apa? Udah nggak usah dibahas itu. Ini udah Bahasa benar nih. Arab kan? Tampilannya ini udah betul. Oh Udah, nggak tidak, usah saya bahas. mau buat kayak yang kayak gitu ada perintah. Ini sekarang kita bahas tentang kitab Spanyol. Enggak, sebentar dulu Bang Juma. Apa? Kenapa lu turunin gua kemarin? Jangan langsung ke Ya intinya. diturunin karena udah nyampe, udah karena nyampe kamu nggak bisa poinnya. jawab, nggak ada data kamu tunjukin. Kok terserah pula? Terserah. Kan katanya terserah kan Biarkan. katanya tadi berdasarkan hukum, kok sekarang Iya terserah? Kak, saya kan sudah tunjukkan dalilnya waktu itu. Udah selesai. Ya di mana dalilnya Nah, menutupi mulai rambut kepala? Sekarang tugasmu pakai tudung rambut kepala Di mana? doang. Di Kan mana gitu. dalilnya disuruh Kan menutupi rambut kepala? Sudah saya jelaskan samamu waktu itu. Sekarang karena Tidak kamu ada memang dijelasin. sabar. Karena agamamu memang agama yang suka merampas hak orang, hukum dalam agama orang kau ambil. Habis itu kamu merasa kamu yang punya. Oke, kalau saya merampas makanya tunjukin. Nah, sekarang kamu Saya- tunjukkan di mana dalilnya pakai hijab di kitabmu. Hijab itu kan bahasa. Ya, tunggu dulu. Kau kasih Hijab saya itu data. bahasa. Hijab Kasih itu saya bahasa. data. Kasih saya data Iya, di hijab itu agamamu. bahasa Arab. Kasih kitabnya Kemudian- mana, dalilnya mana, pakai jilbab di kitabmu mana dalilnya. Itu dulu. Pakai dulu dalil di kitabmu Saya sudah mana. tunjukin kemarin ini, oke. Pakai tudung. Pakai Ya. tudung. Itu bukan hijab. Itu pakai tudung. Hijab itu bahasa, artinya Nggak ada kerudung. urusan. Tudung itu artinya Kok ada apa? urusan? Tudung. Berarti kan kamu Tudung. nggak mau dengar Tudung jawaban artinya dari apa? lawan diskusimu. Tudung Kamu artinya mau menang apa? sendiri. Tudung artinya apa? Kok tudung artinya apa? Ya, tudung Hijab artinya itu apa? bahasa Arab, Tudung, bahasa saya Indonesianya tanya. kerudung. Tudung artinya apa? Tidak ada di situ Tutup dikatakan kepala. tudung. Tidak Lalu ada apa? tudung. Apa Tidak yang ada. ditanya? Apa? Jadi apa di dalam kitabmu? Disuruh Tudung tutup menutupi kepala. rambut kepala. Rambut. Tutup Iya, rambut kepala, Ya. menutupi rambut kepala. Ini rambut- Dan saya cara menutupinya begini. Saya cara menutupinya begini. Nah, sedangkan di dalam agamamu di mana diperintahkan Allahu menutupi Akbar. rambut kepala. Coba kamu jalankan perintah Inilah tutup orang yang rambut. tidak mau Ada. mendengar jawaban. Enggak, saya tanya. Coba kamu praktekkan tutup rambut itu gimana? Hah? Tutup rambut, kau disuruh Ada tutup hukumnya. rambut. Bukan kau disuruh Ada nutupi hukumnya. seluruh tubuhmu. Rambutmu doang. Jadi di bawah boleh telanjang. Boleh telanjang kau dibawa, Mikana boleh. Yang penting rambutmu kau tutup. Tutup rambut itu bisa pakai topi, bisa pakai songkok, bisa pakai helm. Kenapa kau ikut-ikutan Betul, umat betul, betul. Islam? Itulah kalau agama yang Yang di berasal zaman dulu. dari VOC, ya belajar dari sana, merampas hak orang, habis itu menganggap milik orang adalah miliknya. Itulah kau. Ya, Bang Zuma, izin boleh aku ngomong Bang Zuma? Iya, silakan. Nah, jadi begini, kalau di Arab sana ya, kalau di bagian gurun di sana kan, itu tetap ada juga tudung, tetap tutup kepala. Jadi di zamannya Nabi Isa juga itu ada mereka juga pakai tudung. Iya, Gitu. pakai tudung itu. Jadi memang udah ada tutup bukan kepala pakai itu, memang udah jilbab, ada. bukan pakai hijab. Ya beda. Gitu. Kalau Beda dia itu. Mika Anda ini karena menutupi mukanya yang segi empat, ya dia pakai hijab dia, malu dia, Tega. mukanya. Cantik dia, siapa tahu dia dapat petunjuk. Kan petunjuk bukan langsung itu. Petunjuk itu bukan kayak Susah, makan rica susah ya, dia. kayak Susah cabai, dia dapat makan cabai petunjuk. itu.
Susah Muhammad karena dia juga itu pada penyesat. Jadi gini, saya ingat itu Nabi Muhammad juga waktu di kota Taif dia berceramah kan, dia membawakan Islam sampai dilempar ya, pecah-pecah, bahkan malaikat Jibril pun mengangkat, akan kuangkat gunung Uhud ini dan kujatuhkan ke kepala mereka. Beda itu Tapi beda. kata Rasulullah jangan. Itu beda. Kalau Insya Mika Allah anak itu cucu Cece melakukan perlawanan Maksudnya gini terhadap loh. kebenaran. Kalau Iya, yang iya, iya. Anda ceritakan itu hanya kasus mereka nggak suka Nabi Muhammad aja. Sedangkan Mikanda Iya. ini sudah tahu kebenaran, tapi misinya memang menyesatkan, beda. Susah dapat hidayah orang kayak gitu. Kembali ke tema, Bang. kan memberi petunjuk itu kan Tuhan. Ya, begitu. kembali ke tema. Taulah kan yang memberi petunjuk itu. Ya, kembali ke tema, apa haknya orang Kristen, Katolik, Mesianik atau apapun itu menggunakan kitabnya Yahudi? Apakah ada legalitas atau ini hasil rampokan aja? Silakan. Tunggu nanti aku sekolah pendeta dulu. Soalnya ini aku masih Muslim Om Zuma. Maksudnya? Aku ini masih Islam. Jadi tunggulah kalau aku sudah murtad nanti aku belajar. Assalamualaikum. Kambing. Dikira lucu apa? Anda itu sudah keluar Islam itu namanya. Kalau Anda begitu caranya, ngaku-ngaku oten itu sudah kafir. Halo, selamat siang. Ya Bang Juma, selamat siang Bang Juma. Oh, siang. Anda nggak pakai jilbab juga? Kayak Boleh saya pakai jilbab ya. Mika Saya Cerot pakai itu jilbab, ya. stres, pingin pakai tudung tapi larinya ke tradisi Islam. Ya, saya pakai jilbab ya. Nah, begitu lebih bagus. Memang karakter agama kalian sih memang begitu. Ini lelucon aja. Jilbab itu dalam ajaran saya itu tidak ada seperti itu, Pak. Iya, memang makanya Mika Anda itu cuman praktekkan ajaran Belanda, merampas hak orang, habis itu dia merasa punya hak. Itulah Mika Cerot. Ya. Muka kotak. Pakai hijab Jadi supaya kalau tulang pipinya nggak kelihatan. Jadi Kalau dia nggak pakai hijab itu kayak muka laki-laki. Cuman karena dia pakai filter jadi kelihatan agak cantik sedikit. Padahal buka jilbab itu kotak dia mukanya itu kayak mukanya anak Batak, si anak Batak yang di penjara itu persis mukanya Mikana. Kalau Mikana tidak pakai jilbab, tidak pakai filter, tidak pakai bedak segala macam, itu persis anak Batak. 11-12 mukanya. Mirip sekali. Karena saya pernah lihat foto lamanya, ada foto lama yang belum ada filter, persis anak Batak mukanya. Cuman karena dia perempuan jadi dicanggih-canggihin alisnya, bibirnya dimerah-merahin, apalagi ditambah hijab, ditambah lagi filter. Serius, mukanya seperti anak Batak. Coba hitam, persis anak Batak, cuman beda suara doang. Satu perempuan, satu laki. Karena pabriknya sama toh, Bang, pabriknya sama. Kita nggak usah bahas Mikana lah, bahas apa kita ini? Kitab yang diambil dari agama lain lalu dipakai dengan konsep yang berbeda, dan itu hanya ada di Kristen. Mengambil kitabnya agama Yahudi tujuannya untuk memberikan legalitas secara mandiri kepada kitabnya, yaitu PB, agar PB ini bisa lolos sebagai petunjuk untuk mendapatkan keselamatan yang dibuat sendiri juga begitu. Nah, muncul pertanyaan, kenapa bisa kitabnya Yahudi ada di agama non Yahudi? Nah, gitu, silakan. Ya, gini Bang Juma ya. Pertama Bang Juma, Yesus itu adalah orang Yahudi. Ya, Yesus yang saya tanya. Penulis Injil, ya penulis Injil, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, orang Yahudi. Ya. Iya, yang saya tanya itu Torah. Iya, sekarang begini, mengapa kitabnya Musa itu ada di dalam orang Kristen? Saya akan jelaskan begini. Silakan. Jadi
kitab orang Kristen itu kan namanya Alkitab, Pak. Itu di Indonesia Ya, baru Alkitab curi itu. Dengar rampas dulu, dari Bang. Islam. Jadi Alkitab itu terdiri dari dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama adalah kitab-kitab Musa, 5 kitab Musa. Ya, 5 kitab Musa itu apa aja? Ada Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, ya toh? Itu ada dalam satu kitab. Nah, sekarang itu Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama ini dia menceritakan tentang apa? Di situ dia bernubuat tentang Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu adalah Perjanjian Lama. Ya, makanya dalam Perjanjian Lama itu kan dia bilang begini, seorang perempuan muda, dia bilang itu, seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia memberi namanya Emmanuel, yang artinya Allah beserta kita. Itu dalam Perjanjian Lama, Pak. Nah, itu nubuatan untuk Maria dalam Perjanjian Baru. Nah, kenapa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dijadikan satu menjadi Alkitab? Karena Perjanjian Lama itu adalah landasan adanya Perjanjian Baru. Tanpa ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak akan mungkin bisa ada. Tanpa ada nubuatan, tidak mungkin penggenapan itu ada. Karena apa? Perjanjian Lama itu berbicara tentang nubuatan tentang Sang Juru Selamat. Sedangkan Perjanjian Baru itu adalah penggenapan apa yang dinubuatkan para nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa. Begitu, Bang. Itu makanya orang Kristen nama kitabnya itu adalah Alkitab. Gitu, Alkitab. Kalau bahasa Arab itu Alkitab, artinya kitab-kitab. Terdiri dari macam-macam kitab. Di situ ada 5 kitab Musa. Ditambah Perjanjian Baru ada 4. Ditambah dengan surat-surat para rasul. Kisah-kisah para rasul. Dijadikan satu. Itulah namanya Alkitab. Alkitabiah, Alkitabah, kan begitu kalau bahasa Arabnya tuh. Artinya buku-buku. Udah? Itu, Mbak. Iya, muter-muter. Selesai, nggak ada- Bang. Silakan. Oke. Yang saya pertanyakan itu kenapa ada kitab itu ada di Kristen? Yang Anda jelaskan tadi, Yesus orang Yahudi, kemudian Yesus dinubuatkan di PL. Enggak ada hubungannya. Ini yang kupertanyakan. Ini Kristen, Katolik, Mesianik, atau apapun itu. Kenapa kitab itu ada di agama Anda? Memang itu kitab Salah dulu. Nenekmu kiper itu kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi ini itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel. Kalau Anda mengatakan untuk melengkapi atau menggenapinya maka ada PB. Berarti di PL itu ada nubuatan tentang akan datangnya PB, Perjanjian Baru. Ada nggak? Sebagai pelengkap. Itu kan Mesias, itu kan Perjanjian Baru, Bang. Apa lah omongnya ini? Yang saya pertanyakan ini tentang kitab, bukan tentang Yesus sebagai orang Yahudi, bukan Yesus di dalam Perjanjian Lama PL itu bernubuatan tentang Yesus. Kedatangan Mesias. Yang saya tanya bukan kedatangan Mesias, yang tanya kenapa kitabnya Yahudi ada di agama gerombolan Kristen. Ya itu kan kitab Perjanjian Lama itu berbicara tentang nubuatan. Nubuatan apa? Nubuatan tentang Yesus. Apa hubungannya dengan kitab? Kitab itu bercerita tentang Yesus. Kan Oke. Gini loh Bang Zuma. Nah, sekarang Perjanjian Yesus Lama, Yesus ada nggak Yesus bercerita ya, dengar, bahwa saya jawab. Perjanjian Lama itu ada 5 kitab Musa. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, ya Injil namanya. Itu ada 4 penulis Injil. Siapa dia? Itu Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus. Ditambah dengan kisah para rasul. Nah, Injil ini itu berbicara tentang Yesus.
Injil itu kan berita baik, berita gembira. Apa Siapa hubungannya? berita gembira itu adalah Yesus. Hubungannya Ada di dalam apa Yesus. itu? Ya, makanya Hubungannya dia? itu. Apa? Itu hubungannya itu perjanjian lama. Lari ke perjanjian baru. bernubuatan tentang Yesus. Sang Mesias, yaitu Ya, Yesus Yesus. itu. Sedangkan terus perjanjian Yesus. baru itu adalah penggenapan daripada nubuatan itu. Berarti Anda sambung-sambungkan. Sekarang apakah Kita Yesus? sambung-sambung. Apakah Yesus ketika dia datang ke Bani Israel mengajarkan bahwa Taurat itu untuk bangsa asing? Enggak kan? Ini Bang Zuma, di perjanjian lama itu seorang perempuan darah itu bahasanya. Aduh, Seorang kita nggak perempuan sedang darah. bahas itu, Pak. Kita Dengar, sedang itu kan nubuatan Kita- toh. nubuatan Dengar dulu. tentang apa? Yang kita bahas ini Nubuatan Kristen. tentang Mesias. Iya, nggak ada hubungannya. Turun kau monyet. Kau nggak ada tahu Oh, ilmu, nggak monyet, ada Bang. ilmu. Monyet. Diskusi sama monyet begitu. Udah disabar-sabarin. Yang kita bahas ini gimana ceritanya? PL itu ada di Kristen. Itu tidak menceritakan tentang Yesus. Monyet. Saya nggak tanya itu, blow on. Saya nggak tanya. Yesus itu bercerita, aku sudah dinubuatkan di Torah. Iya, kami juga tahu itu. Kami tahu, kami paham. Yang saya tanya ini agamamu loh, agamamu. Bang Suma yang nggak Asing. nyambung, karena Bang Suma itu buat saya ya bodoh Buka banget. kamera, buka kameranya, buka kameranya dulu. Buka kamera kalau Anda pintar. Buka kamera kalau Anda pintar. Buktikan Anda cerdas, lebih pintar dari Bang Suma. Buka kamera. Enggak, maksudnya gini Bang, kan sudah dibilang tadi sama dia berbicara tentang membuat dan Iya, nubuat tentang. penggenapan. Dengar dulu. Ya, saya ngerti, dengar, Saya Bang. turunkan. Kenapa itu Kalau Anda nggak mendengar, dibilang- saya turunkan. Di bawah. Di bawah. Yang saya pertanyakan di sini adalah kenapa kitab Taurat terjemahannya ada di agama kalian? Apa yang kalian bahas? Taurat membahas Yesus. Nyambung nggak itu? Yesus aja tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Katolik, Protestan, Mesianik, Saksi Yehova, Advent. Yesus tidak mengenal itu. Bahkan Yesus tidak mengenal buku-buku yang kalian sebut dengan perjanjian baru itu. Yesus tidak kenal. Jangan kebangetan gitu loh. Nipunya itu jangan kebangetan, jangan ngotot, jangan pamer kebodohan. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya dengan akurat, jawabannya begini. Begini Bang Suma. Kenapa ada Taurat di dalam agama kami Kristen? Karena di dalam Ulangan 2 nomor 5671 butir 12:30 menit mengatakan bahwa akan datang masanya Torah ini akan diberikan kepada orang-orang yang tidak bersunat dan makan babi. Nah, itu baru jelas tuh. Berarti Torah memang membahas tentang dirinya yang akan diberikan kepada bangsa-bangsa asing, pemakan babi, peminum tuak. Gitu. Ini malah Yesus kan dinubuat. Apa hubungannya coba? Kita cuma minta Anda jujur aja sih sebenarnya. Kan dari dulu aku bilang tidak mungkin kami mendapatkan ilmu dari mulut-mulut saudara Kristen. Tidak mungkin. Kita hanya butuh kejujuran aja. Jangan pamer kebodohan, Bung. Yang saya Jangan pertanyakan, diturunkan, Bang Suma. saya Santai turunkan saja. kalau dengar. Kalau Anda masih tidak waras, saya turunkan. Yang saya pertanyakan, kenapa ada kitabnya Yahudi terjemahannya di agama para pemakan babi? Orang-orang yang tidak bersunat yang menggantikan ilahnya Yahudi dengan anak yang keluar dari kuburan. Itu yang saya pertanyakan. Bukan Yesus dinubuatkan, Yesus menggenapi. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa agama Kristen pemakan babi, penyembah makhluk kuburan ini di dalam agamanya ada kitab yang berasal dari kitabnya agama lain di luar mereka, yaitu agama Yahudi. Paham tidak pertanyaannya?
Bang, memang Bang Suma Silakan. Yahudi itu agama ya Bang? Bani Israel itu dikatakan di dalam Yeremia 31. Dengar. Anda saya turunkan kalau masih ngeyel. Dengar. Di dalam kitabnya Yahudi, Yeremia 31 sampai 34. Dengarkan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yehuda itu nantinya akan menjadi Yahudi. Yaitu aku menanamkan Taurat ke dalam batin setiap mereka, yaitu Bani Yehuda, yang mereka disebut Yudaism atau orang-orang Yahudi. Paham itu ya? Jadi kepada mereka ditanamkan Torah. Nah sekarang permasalahannya adalah orang Kristen pemakan babi, tidak bersunat, penyembah makhluk kuburan, memiliki kitab berasal dari terjemahan agama Yahudi. Pertanyaan, kenapa bisa ada di agama Anda? Apa jawaban Anda? Silakan. Iya Bang, makanya saya nanya balik, apakah Yahudi itu agama? Kalau Itu Anda Bang jawab. kalau Anda bukan mengatakan agama, lalu apa? Agama itu adalah tidak kacau atau teratur. Mereka orang-orang Bang, Yahudi makanya diberikan saya satu tanya. konsep, Bung. Mereka disebut agama karena mereka memiliki konsep. Konsep itu berasal dari kitab Tanak. Agama itu adalah jalan, pegangan, akidah seseorang. Iya Bang, saya tahu itu. Makanya saya Nah, terus bertanya kenapa sama Anda Abang, tanya? apakah Yahudi itu sebuah agama? Agama. Jawab aja, iya atau Agama. tidak. Agama. Nah, kalau dia sebuah agama, jelaskan bagaimana proses dia menjadi sebuah agama. Orang-orang Yahudi ini kenapa disebut Yahudi itu sebuah agama? Padahal Yahudi itu adalah sebuah ras. Itu aja dulu kan. Agama Anak itu apa? SD aja kan- Agama anak itu SD apa? Tunggu, anak agama SD itu aja apa? kan tahu Yahudi itu ras. Agama itu apa? Gimana Bang? Agama itu apa? Dalam pandangan apa Bang mau tanya sama saya agama? Agama itu apa? Agama itu Iya, apa? agama ini Bang Kenapa jadi bingung? Agama Dalam itu pandangan apa? Abang mau gini Bang. Agama itu apa? Dalam, Kenapa Anda dalam bingung? segi Biar pandang saya jelaskan. apa? Biar saya jelaskan Abang kenapa bertanya Yahudi disebut kepada saya. agama. Udah, turun kau monyet. Bodoh. Bertanya apakah Yahudi itu agama? Saya balik nanya, udah ku jawab Yahudi begini bla bla bla. Agama itu apa sebenarnya? Agama dalam pandangan apa? Agama dalam apa? Kurangi makan monyet. Makanya otakmu kayak monyet, otak monyet. Blow on. Agama pun tidak tahu. Agama ditinjau dari perspektif apa? Olahraga. Nah, agama menurut olahraga itu apa? Banyak sekali mempersulit diri si blow on. Halo, selamat siang. Siang, assalamualaikum. Dari Katolik Protestan. Fans terberat Tuan Suma. Fans terberat. Apa sih? Semangat siang. Halo. Halo. Iya, halo. Halo. Dari agama mana abang? Tolong yang mau naik pakai baju dulu, yang sopan gitu, apalagi muslim. Masa nggak pakai baju? Mana sih? Semangat siang. Halo. Buka kameranya. Otak tumpul, silakan. Wah, mana sih? Iya. Halo bosku. Halo. Iya, halo. Katolik Protestan. Saya Katolik, Roman Katolik. Oke, baik bang. Saya berharap Anda jadi perwakilan dari pihak Kristen Katolik, diskusi dengan baik. Ini terkait dengan pertanyaan. Katolik itu kan sekte asing di luar Yahudi. Tapi kenapa ada kitabnya Yahudi di agama saudara gitu kan? Maka muncul pertanyaan,
di mana dasar pijakannya kok bisa ada kitabnya Yahudi di agama Katolik? Itu dari mana dasarnya? Silakan. Kitab itu nggak apa-apa kalau kita ada, karena itu kan jalur kehidupan, rujukan untuk kehidupan kita di dunia ini. Masa nggak bisa? Lah itu berarti Anda merampas kitabnya agama lain, mengambil. Kalau merampas itu abang harus pertanyakan kepada orang di sana, di Israel sana. Kok jadi Israel? Kan Masa Israel bertanya yang punya. saya ya. Ya kan Anda yang pakai Ya itu kitabnya kan orang. soal merampas-rampas itu soalnya bukan soalnya kebenaran ataupun gimana, Bang. Itu harus dipertanyakan itu harus dipertanyakan di mana lah kalau Di kantor bisa pos. begini, Bang. Duduk capil. Harus diperdebatkan lagi tuh, Bang. Iya. Enggak, kalau memiliki legitimasi, ada pengesahan, Ya, ada legalitas dari pemilik kitab, karena pasti ada. Apakah tertulis di dalam kitab itu ya, sendiri? karena itu atau tidak gimana? ada bantahan, Bang. Belum ada bantahan. Yahudi pun tidak membantah. Iya, karena yang kalian ambil cuma terjemahan, bukan ngambil aslinya. Bagaimana mau dibantah? Kau cuma ngambil terjemahan. Maksudnya terjemahan ini dipakai untuk apa gitu? Terjemahan Maksudnya? itu kan terjemahan kan kita kan bahasa yang berbeda. Contoh macam di sana bahasanya beda dengan kita. Kita kan nggak paham bahasanya, makanya kita diterjemahkan bahasa mereka itu kepada bahasa kita, maka kita paham apa maksudnya, maksud isi ayat itu begitu. Iya, maksudnya Maka nggak ada yang protes, Bang. Gitu. kitabnya orang kenapa dipakai gitu loh. Tidak bisa dikatakan merampas, tidak ada, Bang, gitu. Iya, kan itu bukan punyanya Katolik, itu punyanya Yahudi. Ya memang, tapi tidak ada yang mengatakan Katolik itu merampas atau mengambil kitab orang, nggak ada. Ya mengambil lah, karena itu bukan punyanya, itu punya Yahudi, Bang. Ya. Mengambil, apakah mengambil di mana, Bang, ini? Lah, buktinya ada di agama Kita Anda. melihat kepada kitab yang diambil ataupun kita mengikuti apa yang tertulis di dalamnya. Ambil kitab orang, habis itu nggak mengambil. difungsikan, nggak dipraktekkan isinya, cuma Jadi diinjak-injak aja. kita di dunia ini sebagai manusia tidak ada hak begitu mengambil atau Ya, punya orang kalau diambil itu rampok namanya. memiliki, Bang, memiliki. Halo saudara Makanya kita Kalista, harus semangat melihat. siang. Ya. Halo, saudara Kalista. Assalamualaikum, Gerunda. Ya, sebenarnya, Bang, tidak ada gini lah, Bang. Kan mereka juga tidak membantah gitu. Bukan masalah tidak membantah. Ini punya orang diambil. Maksudnya, Bang? Ya harusnya saudara jelaskan. Memang. Kalau dikatakan Kristen itu mengambil, di mana bantahan Yahudi mengatakan Kristen itu mengambil kitabnya mereka? Ya, meskipun mereka Itu, tidak Bang. mengatakan itu, faktanya kitabnya mereka punya Tidak bisa, terjemahan. Bang. Itu hanya tuduhan. Lah, jadi memang Kristen punya hak terhadap kitab itu. Nah, Abang, jika Abang menganut suatu agama, contoh coba aja Abang dulu. menganut Yahudi, harus Apakah Abang Kristen punya hak mempertikaikan, akan kitab harus itu? Abang bertanya, Apakah kalian punya hak akan kitab itu? mana sih? Loh, kok gimana sih? Ya, Udah kami jelas-jelas. juga punya hak. Punya hak, Bang, Dari orang mana? Yahudi. Asalnya- Tapi orang asalnya- Yahudi nggak ngomplain. asalnya hak Anehnya itu orang yang muncul. ngomplain. kebenaran Asal di haknya di dalam mana? kitab itu ada. Asal haknya, legalitasnya dari mana?
Apakah bingung. kami tidak bisa membaca? Enggak, saya tanya legalitasnya Anda punya kitab itu Apakah dari mana? kami tidak berhak untuk membaca? Legalitas yang saya tanya. Abang juga tidak bisa membantah karena tidak ada bantahan dari Yahudi. Legalitasnya justru Anda tidak bisa menjawab. Legalitas Anda menggunakan kitab itu apa? Ya memang tidak bisa menjawab karena tidak Udah ada selesai. yang membantah. Udah selesai berarti. Ya selesai. Tidak ada yang membantah. Nah sekarang kenapa Yahudi tidak membantah? Tidak Karena ada Yahudi membantah, Bang. Kenapa Selesai. tidak membantah? Dengar. Nggak bisa dipersoalkan. Kenapa tidak membantah? Karena yang kalian curi udah, cuma Bang. Nggak terjemahan bisa, Bang, doang. dipersoalkan nggak bisa karena orang Yahudi tidak membantah. Kenapa tidak membantah? Karena yang kalian pakai cuma terjemahan yang kalian curi. Tidak membantah. Ya udah. Karena yang kalian pakai cuma terjemahan Karena yang di kalian situ rampok. ada tertulis kebenaran. Untuk Kristen, Harus kita ikutin di dalam untuk kehidupan Kristen, kita. untuk Katolik, ada untuk Katolik. Ya untuk semua. Di mana tertulis? Katolik is Katolik. Bang. Di mana tertulis? Agama is Di agama. mana? Katolik- Di mana di PL Katolik tertulis? is Katolik itu hanya gelaran. Di Katolik itu mana gelaran. tertulis di Gelaran PL? mahazab. Di mana? Di mana Itu tertulis di hanya PL? gelaran mahazab, Bang. Di Memang mana tidak ada tertulis di Memang PL? nggak ada. Oh, enggak ada. Ya sudah selesai. Berarti terbukti ada. kalian perampok Ya, kitab selesai, Yahudi. Bang. Oke, dadah perampok. Nah, ini lagi. Ini Apalagi? Bang Apa Suma, yang Anda ingin buktikan? rampok gimana? Yang punya aja nggak komplain. Kok Bang Suma Tidak yang komplain, tidak komplain itu karena apa? Yang kalian Coba curi, jelaskan, karena apa? Yang kalian curi hanya terjemahan. Ya, kok segini ya, Bang? Abang ini Andi, yang punya kitab tidak komplain. Kata Abang yang dicuri hanya terjemah. Saya juga tidak komplain. Apa yang jadi Saya perdebatan juga kalau hanya tidak terjemahan komplain. Saya juga tidak komplain. Ah. Saya cuma pertanyakan apa legalitas Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, itu doang yang saya pertanyakan. Itu yang saya pertanyakan yang belum terjawab. Ini tema kalau sampai hari kiamat saya buat, sampai hari kiamat tidak ada yang sanggup menjawab. Begini, Al-Quran mengikuti milah Ibrahim. Apakah itu bukan disebut mencuri milik orang Yahudi juga? Sekarang Ada hubungan apa? Sekarang saya jawab. Saya jawab. Diam. Saya jawab. Orang Islam disuruh mengikuti milah Abraham, bukan disuruh mencuri kitab keturunan Abraham. Beda dengan agamamu. Sekarang kenapa kamu tidak bisa menjawab apa legalitasnya? Di ayat Dengar. mana, Bang, tertulis Dengar. mengikuti milah Ibrahim. Dengar. Coba Bang, kasih ke saya. Enggak, maksudnya kasih ke saya Tadi ayat. kamu yang membawa datanya loh. Kamu yang menyebutkan Karena saya dengar-dengar kan orang Muslim itu mengikuti milah Ibrahim. Sekarang Jadi tolong coba Abang tunjukkan kasih ke saya legalitas. ayat mana tertulis orang Muslim harus mengikuti milah Legalitas Ibrahim. Anda menggunakan perjanjian lama itu mana? Monyet, anak monyet, nggak bisa jawab dia, nggak bisa jawab. Gak bisa jawab teman-teman. Stres aja dia. Malu dia, malu semalu-malunya. Tidak bisa menjawab. Kenapa di kitab Yahudi ada di Kristen tak bisa menjawab. Halo, selamat siang. Gak ada jawaban. Ganteng kali bah, profilnya bagus, keren. Sayangnya nggak bisa terbaca di sini. Harusnya mereka memberikan jawaban, gitu loh. Halo, semangat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara champion. Jangan kasihnya yang baga-baga tadi itu otak tumpul dengan Halo, termasuk baga kalau yang diundang Kristen, Islam naik, itu juga baga. Tidak sehat juga otaknya itu. Cari 1 2.
Halo, semangat siang. Bertemu kembali Kak. Oke. Iya. Tadi kemarin siang. Pendetanya kenapa nggak disuruh ke sini? Pendeta. Iya, aku cari yang pendetanya kuat, yang paham Bible. Iya, pendetanya ya Pak, palingan ya cari nganu lah, keliling. Cari donatur Kak. Jujur banget. Ya gimana lagi kan pastinya Pak, keliling kan dalam rangka donatur ya. Kan suatu peribadatan kan butuh biaya juga kan Kak. Iya. Iya, betul. Oke Bang, ini tema saya. Tadi sudah beberapa anak Paulus yang saya tanyakan. Bagaimana kok bisa terjemahan kitab Yahudi ada di agama Kristen, itu jalannya gimana? Legalitas ya maksudku. Kalau legalitasnya nggak ada, tetapi kepengen membuat sekte baru, pada saat itu membuat sekte atau aliran baru untuk mendukung segala sesuatu yang mereka pengen raih, yaitu adalah jemaah. Gitu Bang. Iya. Jadi legalitasnya nggak ada, cuman pingin membuat sekte baru, membuat semacam usaha bisnis mungkin, mengumpulkan perpuluhan bisnis. banyak. Nggak bisnis. Tapi ya. untuk perpuluhan? Nggak perpuluhan juga. Untuk. Jadi apa tujuannya? Tujuannya untuk mempersatukan umat manusia biar supaya mendapatkan ya Bang ya, mendapatkan hikmah atau lebih baik ya, mendapatkan hikmah biar supaya dengan mengambil kitab agama lain. Iya betul. Loh, bagaimana mencari hikmah kalau hasil rampokan Bang? Ya, dari sesuatu nggak merampok Bang. Nah, masa nggak rampok, punya orang diambil? Gini Bang, kalau kan kita, tidak ada legalitas tadi. Enggak, ya memang nggak ada legalitas atau persetujuan. Merampok berarti kan mengambil secara tidak sah, itu